untuk teman-teman di RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Somlaki dan juga RRI Bula ya. Dan selamat sore buat teman-teman di Ambon, Ternate, Tual, Somlaki dan juga Bula ya. Di sore hari ini kita akan bergabung dengan teman-teman di Bula dulu, ada Kak Firman ya, yang akan berbagi cerita menariknya dengan narasumber yang kece banget di sore hari ini. So, tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sore Ceria, acara siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama RRI Ambon, Ternate, Tual, Somlaki, dan Bula. Baik, terima kasih Vini di Pro 2 RRI Ambon. Ya. Baik, dan sahabat Pro 2 dimanapun Anda berada, Anda yang sementara lagi pantau kami di Pro 2 Ternate, Tual, Somlaki dan juga untuk Bula. Senang sekali sore hari ini saya Firman Alhamid dari Bumi Itawatu Nusa bisa hadir lagi. Dan sore hari ini kita akan bersama dengan sosok anak muda, seorang aktivis yang baru muncul lagi di permukaan. Selama ini kayaknya kita kurang mengikuti Bang Afif Rumbou. Beliau ini aktivis, ini senior saya dulu waktu di kampus Unpadi, mantan ketua LDK. Siap. Kita langsung menyapa Bang Afif Rumbou, merupakan CEO Edu Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kabar baik ya Bang? Alhamdulillah sehat. Selama ini kemana aja Bang baru muncul? baru diundang makanya baru muncul. Tapi selama ini di Ambon ya, tetap selama ini di Ambon. Ya, Bang muncul dengan satu lembaga yang begitu membantu Pemda begitu dalam hal ini mungkin bergerak di dunia pendidikan, Edu Asik. Abang mungkin bisa bercerita dengan kami dan sahabat-sahabat Pro 2 di Korwil Nusantara 3. Sebenarnya ini lembaga Edu Asik ini berkiprah di bidang apa saja Bang? Baik. Lembaga kami Edu Asik sebenarnya adalah sebuah lembaga bimbingan belajar yang konsen pada pendidikan non formal. Kami telah berkecimpung di dunia pendidikan non formal atau mulai aktif memberikan bimbingan belajar kepada siswa fresh graduate dan mahasiswa di Kota Ambon sejak tahun 2021. Dan kebetulan kami ada beberapa teman-teman yang rata-rata juga alumni Universitas Patimura Ambon. Dan motor penggeraknya sebenarnya yang menginisiasi berdirinya lembaga ini adalah Pak Fahri Husni Al-Katiri, Bupati SBT saat ini. Nah, lembaga bimbel ini konsen pada program bimbingan belajar untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan matematikanya, kemampuan bahasa Inggrisnya, karena kita cuma konsen pada dua mata pelajaran, yaitu matematika dan bahasa Inggris. Selain itu juga kita punya satu event yang biasa kita lakukan setiap tahun di Ambon. Tahun ini kita sempat melakukannya di sini, yaitu Olimpiade Bintang Sekolah. Mungkin itu dulu ya. Ya, luar biasa Bang Afif. Kemarin juga kita sempat ngikutin Bang Afif punya kegiatan dan ini diapresiasi oleh semua pihak, baik anggota DPR, masyarakat, dewan guru, para siswa. Ini sebenarnya yang menjadi cita-cita Bang Afif dan mungkin saja merupakan cita-cita Bupati Serang Bagian Timur, Bang. Iya, kami merasa bahwa dengan hanya belajar dalam pendidikan formal saja, tanpa ada kompetisi yang ketat, tentu tidak akan melahirkan siswa yang hebat juga. Kita sering dengar bahwa pelaut yang handal itu baru bisa muncul kalau ada badai yang kuat dia lewati. Sama, siswa kita hanya bisa terukur kemampuan belajarnya, juga tenaga pengajar kita, guru-guru kita baru terukur kemampuan mengajarnya ketika siswanya mengikuti olimpiade atau event-event kompetisi yang selevel itu. Baru kita bisa mengukur apakah siswa ini proses belajarnya berhasil atau tidak. Nah, kompetisi kemarin kami lakukan atas dasar itu. Kami ingin mengetahui sebenarnya sejauh mana keberhasilan proses belajar siswa dan keberhasilan guru dalam mendidik anak-anaknya, serta keberhasilan orang tua dalam mendampingi anak-anaknya. Dan kami termasuk bangga sebenarnya anak-anak SBD khususnya. Kami sudah sering melakukan di Ambon dan kami rasa ada potensi yang sebenarnya bisa dikembangkan
dari siswa-siswa di Kabupaten Seram bagian timur. Iya, jadi intinya ini bukan pertama kali dilakukan oleh teman-teman Edo Asik. Di Ambon sudah pernah uji coba dan hari ini ke Seram bagian timur. Iya, di Ambon kita sudah sejak tahun 2022. 2022. Nah, di SBT kita baru tahun ini karena diminta oleh pemerintah daerah, sebenarnya oleh bupati terpilih, untuk coba dilakukan di Bula, dan alhamdulillah memang kita disupport oleh pemerintah daerah, dan kegiatannya sebagaimana juga diketahui oleh Bang Firman serta publik juga bisa melihat sendiri kegiatannya. Memang di SBT sepertinya kompetisi seperti begini baru pernah ada, dan luar biasa sekali pesertanya, hampir 300 orang yang mengikuti event tersebut, dan rata-rata mereka semua sangat mengapresiasi sekali, supaya kegiatan ini bisa berlanjut terus ke depan nanti. Nah, kita kembalikan kepada pemerintah daerah, jika kerjasama terus terbangun, mudah-mudahan ke depan kita akan melakukannya terus. Iya. Dan tadi disinggung oleh Bang Afif bahwa ini lembaganya sudah 2021 ya? 2021, betul. Tapi baru dapat ruang di tahun 2020. Iya, sebenarnya. Bang Afif, memang untuk membangun pendidikan di Seram bagian timur itu butuh semua pihak, terutama mungkin abang-abang yang punya pengalaman, yang konsen di dunia yang satu ini. Meskipun Bang Afif ini latar belakangnya bukan seorang sebenarnya guru. bukan Ya? Bukan juga. Apa yang membuat abang tertarik di sini, Bang? Sebenarnya dulu di waktu masih mahasiswa, dari semester awal sampai semester akhir, memang di ekonomi, di MIPA, matematika. matematika. Dulu memang aktif memberikan les tambahan kepada siswa di luar. Niko. Iya, enggak les matematika, les matematika tambahan kepada beberapa siswa. Beberapa siswa sempat saya kasih les, datang ke rumah mereka. Jadi hobi sebenarnya. Nah, tujuan masuk ke MIPA matematika itu untuk mendalami sebenarnya matematikanya. Jadi ini hobi yang sebenarnya bisa diwujudkan aja dalam bentuk sebuah lembaga resmi. Bang, boleh diceritakan begitu buat sahabat Pro 2 yang mudah-mudahan dengan cerita ini bisa menginspirasi mereka untuk membuat hal yang sama. Bang, ini awal idenya seperti apa, Bang? Abang sama teman-teman duduk diskusi, lalu biasanya itu kan ada sesuatu problematika yang terjadi di kehidupan sosial, kemudian ada hal-hal yang bisa membuat abang tergerak untuk membentuk satu lembaga ini. Iya, saya kemudian beberapa teman-teman saya, mohon izin jika boleh saya sebutkan, ya para foundernya, saya sendiri, terus ada namanya Nur Indah Fitri, nah satu lagi namanya Erna Hasan, terus Firda Firdausi, dan Putri Sulaiha. Nah, kami sempat diskusi melihat sebenarnya apa sih yang kurang dari pendidikan kita, dan kalaupun kita ingin bergerak dalam bidang pendidikan khususnya, apa yang ingin kita support, apa yang ingin kita kuatkan. Nah, kami menemukan ada 7 masalah krusial sebenarnya, lumayan banyak. Kami masalah krusial sebenarnya. Kalau kami ingin melihat di kondisi lebih kecil secara bagian timur, sebenarnya masalah paling vital adalah masalah mutu pendidikan kita. Harus kita akui bahwa memang mutu pendidikan kita perlu dobrak betul untuk bisa lebih baik lagi ke depan nanti. Selain itu juga kesenjangan antara kota dengan desa. Kita tahu guru-guru rata-rata menumpuk di kota, dan yang di kampung ada guru juga, tapi sebenarnya cuma numpang nama, sekolahnya kebanyakan libur. Nah, itu yang menjadi latar belakang sebenarnya. Di sisi lain juga kita boleh mengatakan bahwa hampir semua pengetahuan itu sumbernya dari 2 hal, yaitu soal penguasaan terhadap numerasi dan terhadap literasi. Nah, orang atau anak kita kalau kuat literasi dan numerasinya, itu embrio awal untuk dia bisa kuat biologinya, matematikanya, segala pengetahuan yang lainnya akan nyusul dengan sendirinya. Nah, karena itu yang menjadi penyemangat kita. 3 dari 7 hal yang kemudian menjadi penyemangat kita untuk kita penting nih hadir untuk mengisi ruang yang kosong tersebut. Bang, boleh tahu nama-nama yang abang sebutkan itu semuanya asal dari Seram bagian timur? Tidak. Iya. Yang dari Seram bagian timur cuma saya sendiri. Ya. Luar biasa. Artinya saat itu bukan bicara tentang Seram bagian timur. Tidak, bicara tentang Maluku secara umum. Secara Maluku secara umum. Dan kita memang aktif di Ambon duluan sebelum nanti ke Bula. Dan tentunya abang dan kawan-kawan sudah bisa memotret kondisi pendidikan di Seram bagian timur. Tadi sempat disinggung kesenjangan antara kota dan desa. Ini juga
menjadi konsen Abang dan Iya, betul. teman-teman yang lain? Memang kami memang sempat, mohon maaf ya, kami sempat terlibat dengan Bupati SBT terpilih. Iya, oke. Sempat ikut memberikan masukan berkaitan dengan visi misinya. Salah satu hal yang kami catat, kami berikan masukan adalah soal pendidikan. Benar. Bahwa memang kondisi pendidikan kita, kalau khususnya untuk di Maluku, kami temukan ada dua masalah krusial sebenarnya, yaitu soal infrastruktur atau sarana prasarana dan soal mutu pendidikan. Nah, infrastruktur itu wilayahnya Pemda. Pemerintah daerah yang punya wilayah. Sedangkan soal mutu, kami rasa banyak pihak bisa terlibat di sana. Anak-anak muda siapa saja mereka bisa aktif untuk bergerak. Hari ini kami beberapa waktu lalu kami juga ketemu dengan teman-teman dari Indonesia Mengajar, mereka juga ada di sini. Itu semua kita kolaborasi dan sekedar spill juga nih, kita nanti ada acara bersama-sama dengan teman-teman Indonesia Mengajar di Geser nanti. Nah, nama kegiatannya tuh Ilmu Naiwanu. Ini diinisiasi oleh teman-teman Indonesia Mengajar. Nah, kami diajak untuk terlibat sama-sama nanti di kegiatan tersebut. Fokus kami adalah kepada peningkatan mutu guru dan siswa, mutu pendidikannya. Memang teman-teman Indonesia Mengajar juga pernah kita undang di sini. Artinya semua orang punya perhatian untuk membangun pendidikan di Seram bagian timur. Bang, tadi menarik disampaikan oleh Abang. Ini direspon baik, bahkan diberikan dukungan begitu oleh Pemda dalam hal ini Bupati. Bahkan kita ikuti sambutan Bupati kemarin di acara itu, Bupati juga merasa tidak malu kalau seandainya ada yang bisa menguraikan kekurangan kesenjangan pendidikan di Seram bagian timur, dan bahkan itu dibutuhkan untuk perbaikan ke depan. Iya, betul. Memang yang salah dari pendidikan kita selama ini adalah kita, mohon maaf ya, kita terkesan lebih ingin dipuji dibandingkan dengan mengungkapkan fakta sesungguhnya. Maka kami memilih, walaupun kami merasa bahwa kami diundang ke sini oleh Pemda, mungkin dalam persepsi orang lain kami akan puji-puji Pemda, tapi tidak. Kami sampaikan fakta yang sesungguhnya terjadi, bahwa prestasi siswa yang ikuti lomba itu juga dibandingkan dengan daerah lain, mohon maaf, itu masih tidak memenuhi standar yang harusnya. Dan karena itu kami menyampaikan autokritik terbuka kepada pemerintah daerah dan termasuk kepada diri kami sendiri juga sebagai putra daerah Seram bagian timur, untuk ayo kita sama-sama lihat nih, kita sama-sama benahi. Pendidikan ini adalah segalanya. Anak-anak kita seperti apa ke depan nanti, daerah kita ke depan nanti, kabupaten ini mau seperti apa ke depan nanti, wajahnya itu sangat ditentukan oleh pendidikan kita hari ini. Jadi kalau pendidikan kita hari ini rusak, mohon maaf, bobrok, itu akan kita terima resikonya di suatu saat nanti. Karena itu kami sampaikan terbuka kritik kami kepada pemerintah daerah di atas sambutan yang kami sampaikan, dan kami tidak takut sedikit pun untuk menyampaikannya, mohon maaf. Dan Bupatinya meresponnya dengan luar biasa, artinya menerima. Kalau itu benar faktanya demikian, ini menjadi bahan evaluasi untuk Pemda. Dan Pemda membutuhkan teman-teman yang di luar birokrasi untuk membantu majukan pendidikan di Seram bagian timur. Bang, kita punya daerah ini kan punya banyak pulau, daerah-daerah yang terpencil, yang jauh begitu Bang, hampir juga tidak tersentuh oleh pendidikan. Kalaupun tersentuh, ya gurunya hanya tinggal nama di sekolah tapi tidak pernah mengajar di sana. Apakah ini juga menjadi concern teman-teman Eduasik untuk memberikan bimbingan ke sana Bang? Iya, memang kita kalau lihat pendidikan di SBT itu bola sentris. Semuanya di bola. Kegiatan awam itu di bola semua. Akibatnya kegiatan guru di bola, guru segala proses administrasi pusatnya di bola. Ya wajar saja sebenarnya kalau kelas kosong karena guru lebih banyak berurusan di bola. Nah, ini juga yang jadi diskusi kita, jadi konsen kita ke depan nanti, supaya pendidikan, karena kita lahir dari keresahan terhadap kesenjangan pendidikan antara pusat kota dengan daerah. Karena itu kita berusaha supaya kesenjangan itu kita putus dengan kita hadir di pelosok-pelosok yang jauh. Nah, kegiatan nanti yang kita kolaborasi dengan, sebenarnya kita punya kegiatan-kegiatan lain yang sudah kita siapkan, kita sudah diskusikan dengan pemerintah daerah. Memang kita berharap sih pemerintah daerahnya tidak anti kritik, dan Bupati sangat welcome sekali dengan apa yang kami sampaikan. Kami berharap juga memang dapat support yang maksimal untuk bisa terus mengembangkan pendidikan, khususnya proses bimbingan belajar di daerah-daerah yang paling kecil. Dan mungkin kami konsen kepada
proses peningkatan kemampuan guru sebenarnya. Artinya bukan cuma hanya anak didik, guru juga sampai diperhatikan. Iya, karena masalah kita kalau anaknya cerdas, Iya. gurunya juga pasti lebih cerdas. Karena anak dapat apa yang diajarkan oleh guru dan atau orang tuanya. Gitu. Kalau gurunya bisa mengajar dengan baik, kami rasa pasti siswanya juga pasti jauh lebih baik. Iya. Tentunya bukan hanya menjadi fokus Edu Asyik untuk bukan mengajar guru ya, tapi membimbing begitu. Iya, lebih kepada bagaimana bertukar pikiran, berinteraksi dengan guru, diskusi dengan guru, apa problemnya. Iya. Contoh pada matematika misalkan, kita diskusi sebenarnya apa sih problem anak-anak dalam sulit memahami matematika. Jadi kita lebih kepada forum sharing aja. Nah, itu yang nanti kita collab dengan teman-teman Indonesia Mengajar di geser nanti bulan Juli itu nanti. Jadi konsen teman-teman Edu Asyik ini untuk semua mata pelajaran atau hanya pelajaran tertentu? Semua mata pelajaran ya. Tapi konsentrasi kita pada dua yang paling dasar yang tadi saya sebutkan, soal matematika dan soal bahasa Inggris. Itu yang paling sulit, makanya harus. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Banyak orang kabur dari kelas. Iya, benar. Dan kita yang di kota saja untuk mengakses mendapat bimbingan soal mata pelajaran matematika bahasa Inggris saya agak susah, apalagi saudara kita yang ada di Teo, di Muri, di daerah-daerah yang sangat jauh. Betul. Kami punya program namanya Edu Asyik Gas to School. Kita datang ke sekolah. Dan itu yang akan kita gencarkan di SBT nanti. Jadi kalau di tempat lain siswa datang ke sekolah, di kita nanti kita akan datang atau siswa datang ke tempat kita di SBT, kita akan kuatkan, kita datang ke siswa-siswa, kita datang ke sekolah-sekolah, kita coba kasih suasana baru, kita coba kasih spirit baru, motivasi baru, tidak hanya kepada siswanya tapi juga kepada guru-gurunya yang tadi kita bilang, kita coba sharing apa sebenarnya kendala yang paling krusial. Tapi ini direspon baik nggak sama Dinas Pendidikan? Kami berharap sih begitu. Jangan sampai merasa tersaing. Kami berharap sih kita bisa berkolaborasi ya, beriring berjalan. Tapi saya rasa Dinas Pendidikan cukup welcome. Harusnya merasa terbantu begitu, Bang. Harusnya. Karena lepaskan ego-ego kita kalau memang ingin memajukan pendidikan di Serang. Mudah-mudahan sih begitu ya. Iya, mudah-mudahan sih begitu. Tapi kami rasa juga Dinas Pendidikan kooperatif dan welcome. Ya, sebagai bukti kegiatan kemarin juga kami berhasil ya. Iya, luar biasa, Bang. Alhamdulillah. Nah, Bang, setelah berhasil dengan kegiatan bintang sekolah, ini luar biasa ini acara ini. Tapi kita ingin tahu dulu, Bang. Abang mungkin bisa cerita sedikit tentang ide membuat kegiatan bintang sekolah ini, maksudnya apa, Bang? Ada satu fakta sebenarnya, waktu kita mau bikin kegiatan, kan kita sempat ke sekolah-sekolah. Rata-rata saya sebagai orang SBT juga kaget. Sebenarnya hampir banyak sekolah tidak mau mendaftar. Tidak mau daftar. Ketika kami telusuri dan kami tanya kenapa, ternyata alasan mereka ya rata-rata kalau ada event di Bula, juaranya sudah di-quiz duluan. Mohon maaf, ini harus kita sampaikan ya. Biasanya juaranya sudah di-quiz duluan oleh anak macam-macam lah. Nah, itu sesuatu yang lumrah. Maka memang tantangan paling besar kami waktu mau kegiatan itu adalah memastikan bahwa kegiatannya independen. Tidak ada campur tangan dari siapapun, walaupun disupport oleh Pemda dan Dinas Pendidikan, tapi kami pastikan dalam sambutan saya di pembukaan saya pastikan kalau ada anak-anak Pak Kadis Pendidikan yang ikut juga tidak akan ada karpet merah untuknya mendapatkan juara. Memang tantangannya di situ. Tapi setelah kegiatan berlangsung, kami melihat ternyata luar biasa juga sebenarnya orang tua yang pasti ada komplain, ada kritik, itu pasti karena tadi telah terbangun sebuah stigma di awal bahwa memang kegiatan di Bula itu sudah juara sudah ditentukan di awal. Tapi alhamdulillah kemarin kami buktikan bahwa kami bebas dari intervensi siapapun, kami bebas daripada request siapapun, dan alhamdulillah. Itu apa semacam olimpiade begitu, perlombaan untuk semua jenjang pendidikan? Iya, ada hampir semua jenjang pendidikan, tapi memang bedanya kami menyiapkan dua fasilitas. Jadi ada olimpiade untuk anak-anak yang pintar matematika, misalkan bahasa Inggris, terus IPA, itu ada. Tapi kami juga menyiapkan ruang untuk lomba non akademik.
ada soal bertutur bahasa, berhitung, mewarnai, ada macam-macam, ada beberapa lomba yang kami siapkan. Ya karena prinsip kami atau semangat kami sebenarnya, menurut kami kalau ada satu anak yang tidak pintar matematika, pasti dia pintar di bagian yang lainnya. Benar. Nah tugas orang tua, tugas guru itu adalah temukan di mana dia pintar, di mana tempat, di mana atau pada bagian apa dia pintar di situ, dia punya kemampuan di situ, dia punya kemampuan di situ. Nah tugas kita menemukan itu. Kayaknya Bang cocok jadi garis pendidikan deh. Amin. Bukan PNS nah, ya. Bang, tadi juga belum dijelaskan mungkin untuk SD, SMP, SMA juga terlibat. Iya. Boleh dibilang sih ada juga TK, SD, SMP semuanya, SMA semuanya terlibat dalam event tersebut, olimpiade tersebut. Jurinya dari mana Bang? Jurinya dari Ambon. Dari Ambon, ya. bukan dari SBT. Untuk memastikan bebas intervensi, jurinya kami datangkan dari Ambon. Iya. Oke, dan acaranya berapa hari Bang kemarin? Acaranya hampir 1 pekan. 1 pekan ya. Oke, di SMA. Kita dapat ruang dari SMA 1 dan kita alhamdulillah di SMA 1. Kegiatannya full lombanya di SMA 1. Iya. Ini kemarin sempat di teman-teman wartawan sempat bilang juga bukan cuman siswa yang ada di Kota Bule ya Bang ya, ada beberapa kecamatan tetangga juga ikut. Dari kecamatan tetangga juga ikut. Iya. Memang ya itu kendala kita dalam soal kondisi geografis, akibatnya dari pulau tidak sempat ikut. Tapi kami diskusi dengan pemerintah daerah, mudah-mudahan ada ruang untuk mereka yang ada di Pulau Gorom, Pulau Panjang, Amar Sekaru, Teur Kisui bisa mengikuti event yang sama juga. Dan kemarin yang ikut itu dari Seram Timur ada Man 1 SBT ikut, kemudian dari Kendara, Tutuk Tolu, Teluk Waru, Bula Barat. Dataran kayaknya hampir semuanya ikut, kecuali Kecamatan Baru. Bang, kita punya satu kendala yang dialami bukan cuma hanya di dunia pendidikan. Kendalanya cuma satu adalah jarak antara rentang kendali. Rentang kendali, bahasanya rentang kendali. Ini juga menjadi fokus atau concern Abang juga, begitu Bang. Ada nggak terpikir bahwa kalau saudara kita yang ada di Gorom, di Teur, di Kisui, dibikin semacam kelas jarak jauh begitu Bang? Kan sekarang dengan mudah orang mengakses informasi melalui internet. Iya, sebenarnya kita juga menyiapkan fasilitas melalui online. Cuma satu fakta lagi yang harus kita akui itu adalah soal jaringan kita. Belum lagi listrik kita. Gitu. Dalam kota saja susah. Iya, jaringan di kota aja gak susah. Apalagi jaringan di luar ini. Nah, salah satunya planning paling terakhir adalah kami menyiapkan program Edu Asyik Goes to School. Jadi kami ya udah kita datang ke sekolah aja walaupun besar di budget, tapi nggak apa-apa demi masa depan daerah ini, di masa depan anak-anak kita. Ya tidak apa-apa, ini sudah bagian daripada jalan yang kami pilih untuk mengabdi. Kalau, kemarin kan fokus Edu Asik itu ke pelajar begitu Bang, bikin apa pelajar. Namanya? Bimbingan pelajar dan mahasiswa. Nah, ada rencana untuk fokus ke pendampingan untuk guru-guru Bang? Kapan? Di satu proyek kita di SBT adalah itu. Jadi di SBT proyek kita itu adalah program pendampingan buat siswa dan juga guru. Ada salah satu sekolah yang tidak bisa kami sebutkan sudah meminta kepada kami untuk mungkin nanti mendampingi guru-gurunya dalam proses untuk kita semacam sharing session untuk diskusi berkaitan dengan bagaimana metode mengajar yang bagus. Bang, dalam pelaksanaan di lapangan itu ada nggak misalnya merasa ini anak-anak ini kecuali mereka ini dosen, artinya merasa diajarin begitu sama Abang, kan masih muda, yang lain juga masih muda. Ada guru-guru kita yang sudah senior. Ada gak? Kami berharap sih tidak ada ya. Iya, karena belajar itu kan tidak harus pilih-pilih sebenarnya. Jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Harusnya itu. Makanya memang kita butuh support dinas pendidikan di sisi itu. Kalau perintah dinas pendidikan pasti. Iya, memang program kami berikutnya itulah program pembinaan guru dan siswa. Nah, disitulah kami butuh peran serta dari dinas pendidikan untuk ikut terlibat aktif. Kalau pendampingan ini teman-teman Edu Asik ada nggak menggandeng dosen atau apa
lembaga-lembaga kredibel begitu Bang? Kebetulan beberapa tenaga pengajar kita juga dosen, beberapa tenaga pengajar dari Ambon itu dosen beberapa. Kemarin ada yang juga juri itu dosen juga dari Ambon yang datang. Tapi anak-anak muda semua. Muda. Dan kadang-kadang juga kita merasa kalau ada orang yang datang menawarkan jasa, merasa ini anak ini siapa nih? Punya betul, kapasitas apa dia? Lebih apalagi bukan siapa pendidikan lagi. Junior aja gitu Bang. Nah, itu yang salah sebenarnya sih. Iya. Yang jelas ini lembaga independen yang mendirikan dengan niat yang luar biasa, punya cita-cita besar untuk bukan cuma memajukan pendidikan di Seram bagian timur, tapi juga di Maluku. Tapi bersyukur karena ada konektivitas antara teman-teman Edu Asik dengan Pemda begitu Bang. Iya, kami bersyukurnya di situ. Mudah-mudahan sih ke depan bisa ada banyak hal lagi yang kita lakukan ya. Tapi tidak hanya di Kabupaten Seram bagian timur, kami juga pasti ingin ke daerah lain juga di Seram bagian barat, Maluku Tengah, minimal wilayah Pulau Seramnya kita bisa hadir dulu di daerah tersebut. Pulang kampung lah. Iya. Utamanya pulang kampung mengabdi untuk negeri dan bisa kita rasakan. Bang, setelah hasil dari kegiatan Olimpiade Bintang Radio itu, Bintang Radio lagi. Bintang Edwasi. RRI punya Bintang Radio. Oh gitu. Oh iya. Wakil Bupati itu jebolan Bintang Radio. Oh gitu. SBT. Nah, setelah berhasil melakukan kegiatan bintang sekolah itu Bang, kira-kira Edu Asik kan sudah punya gambaran. Ini adik-adik kita ini bisa kita ikut sertakan dalam olimpiade-olimpiade di tingkat provinsi dan bahkan nasional Bang. Kira-kira bisa nggak Bang? Ini ada satu fakta yang memang jadi catatan sebenarnya. Dan sebenarnya boleh saja sebenarnya saya rasa juga Pemda tidak keberatan kalau saya sebutkan di sini ya. Boleh. Karena kami melakukan olimpiade di Ambon itu nilai paling rendah itu 82. Siswa di Ambon. 82 nilai paling rendah. Di SBT nilai paling tinggi 62. Nilai paling tinggi. Antara langit dan Iya, jadi kalau kami sempat berencana tahun depan kita ingin bikin finalnya di Ambon. Jadi dari kabupaten kota itu mereka semua yang lolos final kirim ke Ambon. Tapi kalau dengan standar nilai kayak gitu sudah bisa kita prediksi hasilnya seperti apa nanti. Nah ini sebenarnya jadi cambuk buat saya sendiri, teman-teman di Edu Asik, orang tua siswa juga untuk ayo terus support, terus kawal, terus dampingi dan guru-guru juga, terus semangat ajari anak-anak kita. Saya sempat sebutkan bahwa dan saya sering bilang di mana-mana, semua kita yang lahir di dunia ini adalah orang-orang yang berprestasi karena kita telah berhasil mengarahkan ribuan sel telur dalam kandungan ibu kita. Dan kita yang terpilih. Dan sekarang kita ada sampai kita dewasa, sampai kita besar seperti yang sekarang ini. Ya harusnya kita cerdas dong harusnya. Apalagi di SBT makanan kita ikan, ya kan? Makanan kita ikan, sagu, nutrisinya banyak. Masa iya sih? Ini cuma mungkin butuh poles-poles dikit aja nih. Dikit aja. Makanya teman-teman Edu Asik fokus melakukan bimbingan kepada pelajar, guru untuk menyiapkan adik-adik kita untuk berkompetisi di kancah nasional. Insya Allah. Komitmen kami begitu. Iya. Bang, tantangan terberat pendidikan di Seram bagian timur apa Bang? Yang paling berat pastinya adalah soal rentang kendali, soal letak daerah yang jauh-jauh. Lalu yang kedua adalah soal habits, kebiasaan kita. Kebiasaan khususnya kebiasaan orang tua, kebiasaan guru, kebiasaan bagian pendidikan khususnya dinas pendidikan. Nah kebiasaan kita yang paling parah itu adalah suka harap gampang, terima bersih. Ya, itu tuh yang harus dibunuh sebenarnya tuh ya. Jadi nah itu yang memang harus dipangkas. Terasa kebiasaan itu tidak boleh dipertahankan terus menerus. Dan Edu Asik ini kira-kira bisa memberikan semacam rekomendasi begitu enggak? Misalnya kan Abang sudah menunjukkan kegiatan kinerja Abang bahwa ini fokusnya memang ke pendidikan. Misalnya ada rekomendasi ke dinas pendidikan, ke bupati, ke Pemda bahwa ini harus dilakukan seperti ini. Misalnya rekomendasi tadi sempat disebutkan kita punya problematika guru lebih nyaman mengajarnya di kota ketimbang ke kampung. Rekomendasi agar sekolah-sekolah yang ada di SBT itu harus terisi semua guru-gurunya. Hampir kan setiap tahun kita punya P3K, PNS yang bisa dikatakan ribuan Bang, tapi semuanya menumpuk dalam kota. Sebenarnya kalau menumpuk dalam kota sih tidak juga.
rata-rata di kampung. Di kampung. Karena kan terpencil dikasih kepada guru yang ada di kampung. Iya. Namanya di kampung, orangnya di kota. Nah, itu yang parah sebenarnya. Iya. Tapi kami memang sudah memberikan catatan itu kepada Pemda, Dinas Pendidikan juga sama. Saya sempat diskusi lama dengan kepala Dinas Pendidikan. Yang baru. Dan yang baru. Dan memang kami merasa ada banyak hal yang harus diperbaiki dan kami sudah memberikan beberapa catatan kami. Catatan lomba juga sudah kami sampaikan kepada Bupati SBT Tepeli bahwa ini kondisi-kondisi yang memang harus diperbaiki ke depan nanti. Dan mungkin salah satu yang akan kami benar-benar akan kami fokus itu adalah soal tadi yang saya sebutkan lagi adalah soal pembinaan guru dan siswa. Iya. Itu sih. Oke Bang, rencana ke depan setelah ini, setelah sukses dengan dengan bintang sekolah, apalagi Bang? Kita mulai aktif melakukan. Kita menanti dan menunggu karya-karya Edu Asik di Serang bagian timur. Siap. Kita sedang persiapan untuk mulai jalan program bimbingan belajar kita. Kebetulan kantor kita di depan penempatan KPU lampu merah. Ruko 2 lantai, tempat kita di situ. Dan saya sudah sampaikan kepada seluruh siswa, guru, kantor kita terbuka untuk kita diskusi, kita kolaborasi, kita kerjasama untuk pendidikan SBT ke depan nanti. Dan bantu juga untuk doakan serta ikut publish juga ke depan untuk pengembangan pendidikan nanti. RRI tentunya mendukung kegiatan-kegiatan yang produktif, yang positif, apalagi teman-teman Edu Asik. Bang, masih belum jelas begitu Bang. Saya ingin tanya bentuk bimbingan seperti apa Bang yang Edu Asik tawarkan. Misalnya kalau Abang arahkan kita untuk ke kantor misalnya, kita punya anak, ini mau diapain begitu Bang? Kita punya dua program. Sebenarnya kita ini sedang berusaha menggabungkan antara program namanya home learning. Home learning itu anak belajar di rumah. Kami datang untuk tidak menggantikan ya, mengisi ruang kosong orang tua. Kita sangat paham orang tua sangat sibuk dengan segudang pekerjaannya. Maka kita mengirimkan guru-guru kita datang untuk menggantikan siswa kita, untuk mendampingi siswanya belajar di rumah. Itu namanya program home learning atau biasa kita sebut dengan Edu Space. Edu Home. Siswa belajar di rumah, tenaga pengajar kita datang ke rumah. Oh iya, tenaga pengajar kita ternyata dari Ambon semua. Jadi kita bawa tenaga pengajar dari Ambon ke Bula untuk support pendidikan di Bula. Lalu di tempat kita namanya Edu Space, belajar di kantor Edu Asik. Ternyata saya bilang alamatnya. Nah di sana anak-anak akan dibimbing setiap pekan 2 kali pertemuan selama 1 bulan 8 pertemuan dan macam-macam. Bisa belajar dalam waktu 6 bulan, bisa belajar dalam waktu 1 tahun, 2 tahun dan seterusnya bisa. Siswa kita di Ambon dari tahun 2001 sampai sekarang juga masih ada. Gratis ya Bang? Nah itu yang nanti kita minta ke Pemda sebenarnya itu. Harusnya kita bisa kolaborasi dengan Pemda di situ. Iya. Intinya Edu Asik sudah memberikan ruang itu. Tinggal nanti untuk orang tua, untuk adik-adik, boleh bisa standby di rumah atau bisa langsung datang ke kantor gitu Bang. Sebenarnya Edu Asik punya berapa pengajar Bang? Kalau di SBT nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan siswa yang masuk. Kalau di Ambon, kita sudah lumayan banyak. Itu memang relawan begitu, mereka senang bergabung. Tenaga kerja. Tapi mereka juga punya kegiatan lain. Misalnya dia guru, tapi ada yang dosen, ada yang macam-macam, ada yang karena di kita sifatnya part time. Kan banyak juga yang buka misalnya les, semacam les begitu ya Bang ya. Tapi Edu Asik juga menyiapkan itu. Iya betul, ada juga. Jadi lebih tertanggung jawab. Iya betul. Dan betul dia nyambung dengan Dinas Pendidikan. Betul. Oke Bang, luar biasa. Siap, terima kasih. Sore hari ini terima kasih punya juga. Waktu di tengah kesibukan Abang, kita tahu Abang sibuk. Dan sekali lagi fokus urus SBT dulu Bang. Baru urus yang lain. Meskipun ini lembaga bukan cuma hanya SBT yang apa. Iya itu dia. Tapi insya Allah kita ini ya. Dan tentunya kita mendoakan agar Pemda juga bisa mensupport. Oh iya, kita punya satu ini, Bang Masuk ini kita setelah ini akan ada kegiatan
pembinaan sebenarnya untuk digitalisasi untuk pelajar. Nah, kayaknya kita bisa kolaborasi dengan teman-teman di RRI ini ya, untuk bisa menjadi narasumber yang nanti ikut membina adik-adik kita kayaknya. Siap, Bang. Oke, kapan rencana? Mungkin Juli. Iya, mungkin Juli. Okay. Iya. Intinya Bang, keberadaan Edu Asik di SBT sangat membantu. Dan itu kalau kita di lapangan, di warung-warung kopi, kita kan bergaul, orang semua welcome, ini luar biasa. Dan dia sangat nyambung dengan semangat Bupati Seram Bagian Timur yang baru untuk memajukan Seram Bagian Timur. Terima kasih. Sudah diundang juga, terima kasih banyak nih. Oke Bang, terakhir mungkin harapan-harapan besar Abang untuk Seram Bagian Timur. Kami sih berharap SBT bisa cerdas, ya, sebagaimana harapan Bapak Bupati juga SBT cerdas, dan kami mengambil peran untuk ikut mensupport itu. Iya, insya Allah, karena Bupati kita juga cerdas. Amin. Agama dan dunia semua komplit. Iya. Betul. Okay. Terima kasih Bang atas waktunya. Terima kasih juga. Salam ya. untuk teman-teman Edu Asik, tetap semangat untuk mengabdi, untuk berkontribusi untuk negeri tercinta Itawotunus. Siap, terima kasih. Terima kasih, dan sahabat Pro 2 dimanapun Anda berada, di Ternate, Tual, Samulaki, dan Bula. Ini dia obrolan singkat kita di sore hari ini bersama Bang Afif Rumbou, CEO Edu Asik. Mudah-mudahan beliau juga bisa ada bersama RRI. Kita isi acara terus tentang pendidikan. Dan mungkin kalau di Ambon nanti bisa bergabung juga dengan teman-teman di Ambon. Ya, mudah-mudahan. Terima kasih, dan kita kembali bersama host di Pro 2 Ambon, ada Vini. Vini, silakan. Ya, terima kasih.